Kalau kita jadikan kerja kita ibadah, maka itu masjid. Kalau kita sholat di sana, maka itu masjid. Rumah kita juga begitu. Daripada kita kepikiran, mengeluhkan karena nggak bisa ke masjid, maka masjidnya aja yang dihadirkan ke rumah. Halo, kita selamat datang lagi bersama saya Rizal Febriansyah dalam Angkat Bicara, berani angkat bicara di sini. Nah, kita hari ini mau beda banget. Ramadan tahun ini tuh akan berbeda karena kita lagi ada musibah lah, lagi ada COVID-19 ini gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol bareng, mau santai bareng sama Abang Husein. Wis, kalau misal sering nonton Coki Muslim di YouTube-nya MLI, nah beliau nih yang suka dipanggil sama Muslim itu Habib. Anda berani tidak melarang Habib? Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus gimana nih, Bang? Kita udah mau Ramadan tapi ternyata sedang di tengah wabah nih kita. Kalau sebagai umat Islam itu kan kita dikasih satu ilmu yang namanya ilmu hikmah. Hikmah adalah harta karunia orang mukmin. Nah, hikmah itu kita melihat kebaikan jauh lebih besar di atas segala keburukan. Melihat kegembiraan jauh lebih besar di atas semua kesedihan. Selalu positif melihat segala sesuatu. Jadi apapun yang negatif kita percaya dan melihat bahwa ternyata di belakangnya ada sesuatu yang lebih besar dari kesedihan itu yang menggembirakan. Saya ngelihatnya gitu aja sih. Ini kan pasti akan banyak banget nih perubahan dari Ramadan sebelum kita ada wabah dan sekarang lagi ada wabah nih. Bahkan di saat seperti ini ada yang mengajukan kepada MUI kalau tidak wajib puasa. Iya. Katanya gara-gara corona nggak wajib puasa lah. Gitu. Iya. Pertanyaan itu lebih tepat. Bukan ditanyakan ke MUI menurut saya. Bukan ditanyakan ke saya, tapi ditanyakan ke dokter. Karena gini, kalau di MUI itu atau saya gitu ditanya, saya bisanya jawab bahwa kalau orang sakit, puasa akan membahayakan kesehatan dia, maka jangan berpuasa. Itu hukumnya. Nah, saya ini termasuk orang yang tidak boleh berpuasa karena alasan medis atau enggak, itu dokter yang jawab, bukan kita sih seharusnya. Memang pada akhirnya tolak ukurnya sih dokter. Kalau dia memang positif, sudah pasti dia harus meninggalkan puasa Ramadan dan menggantinya. Terus selain dari segi kesehatan, dari segi tadi boleh berpuasa atau tidak gitu kan, pasti kan ada berubah yang biasanya tarawih di masjid kita sama-sama, sekarang dianjurkan di rumah, ngaji bareng-bareng sekarang di rumah itu. Sebetulnya ada nggak sih dalam Islam tuntutan dalam beribadah atau tuntunan dalam beribadah ketika sedang ada wabah? Sebenarnya ada hadisnya dari Nabi. Kata Nabi, kalau ada wabah di satu tempat, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Jadi artinya mengkarantina. Atau kalau dalam skala luas adalah lockdown. Begitu juga di hadis lain Nabi katakan, kalau ada wabah tetaplah di rumah kalian. Siapa yang tetap di rumahnya, menjaga kesehatannya dan bersabar, maka kata Nabi mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Ini nggak main-main. Orang mati syahid itu pahalanya tertinggi di dalam Islam. Ini kesempatan untuk kaum rebahan bukan hanya menjadi pahlawan, tapi menjadi orang yang sangat tinggi posisinya di dalam Islam, yaitu mendapatkan pahala mati syahid. Karena gini, dalam hadis lain Nabi katakan, semua tempat jika kamu bersujud di sana, kecuali kuburan dan kamar mandi, maka itu adalah masjid. Asalkan kamu beribadah di sana. Kantor kita, kalau kita jadikan kerja kita ibadah, maka itu masjid. Kalau kita sholat di sana, maka itu masjid. Rumah kita juga begitu. Berarti tidak melulu bangunannya yang harus dikasih label masjid. Tidak mesti seperti itu. Bahkan kemarin tuh ada beberapa orang yang memang karena memaksa, wah tenang nih, corona adalah tentara Allah, corona adalah makhluk ciptaan Allah juga, jadi mereka memaksa untuk sholat di masjid sampai akhirnya mereka malah positif. Ya justru karena itu makhluknya Allah, maka kita takut. Karena berarti kita harus menghindari kecelakaan yang mungkin ditimbulkan oleh itu. Malah bilang, jangan takut corona, takut sama Allah. Ya justru karena takut sama Allah, kita takut sama corona. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, untuk selalu melindungi jiwa kita. Jadi semua hukum itu kalau dia akan menyebabkan kamu mati, maka boleh ditinggalkan. Contoh simpelnya gini, kamu di hutan, nggak ada makanan lain kecuali babi. Kalau kamu nggak makan itu babi, kamu mati. Makan babi itu nggak apa-apa kata Allah. Jadi penting sekali, karena kita takut Allah, justru kita takut kepada makhluk-makhluknya Allah yang mencelakakan. Dan yang menarik tadi tuh yang bilang ada hadis bahwa ketika kita misal harus di rumah dan bersabar, itu ganjarannya adalah pahalanya mati syahid. Kemarin kan ada kasus orang yang ada ibu meninggal
karena kelaparan di rumah gitu. Akhirnya orang memaksa bahwa oke, berarti kalau gini gue harus kerja. Kalau misal gue di rumah, gue mati kelaparan. Kalau gue kerja, mati kena corona. Kalau itu poinnya gini, pertama, yang dimaksud di rumah saja itu pasti orang yang bisa kerja dari rumah. Atau masih memiliki sesuatu untuk dia survive di rumah. Tabungan dan lain sebagainya. Kalau darurat, maka boleh keluar rumah. Darurat itu dalam artian juga bekerja. Kalau saya nggak keluar rumah, saya akan mati kelaparan. Ya, jadi nggak ada masalah keluar rumah. Dengan mengindahkan himbauan-himbauan kesehatan. Pakai masker, social distancing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu juga tamparan bagi kita. Kok bisa ada orang mati kelaparan? Padahal kata Nabi bukan muslim yang tetangganya kelaparan. Tetangganya itu 40 tetangganya. Itu ibu kan tetangganya pasti ada yang muslim. Itu kok bisa mati gitu. Di sanalah bagi saya harus tumbuh solidaritas kita dalam melawan corona. Karena ini musuh bersama kita gitu. Bahkan lintas agama harusnya. Karena itu saya kemarin menyerahkan bantuan APD melalui lelang amal yang saya lakukan di media sosial saya. Itu melalui salah seorang pendeta kawan saya. Bahwa ini kerja bareng. Ayo, sudah gak ada lagi perbedaan agama di sini. Ayo kita bareng untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu solidaritas menjadi penting. Puasa pun itu sekarang kita puasa. Kalau gak memahami maknanya, ya kata Nabi, kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa cuma dapat aus sama lapar aja. Kenapa? Karena gak tahu maknanya. Salah satu makna terpenting dari puasa, kita merasakan cosplay. Jadi orang lapar. Jadi orang miskin. Sehingga dengan begitu kita gak akan membiarkan orang lain kelaparan dalam kemiskinannya. Karena kita tahu rasanya beratnya. Jadi orang lapar, orang miskin. Kalau misal kan sekarang lagi corona ini orang jadi agak berlebihan gitu. Datang sedikit-sedikit apa-apa dicuci. Sering, maksudnya menurut saya itu terlalu berlebihan gitu. Bahkan ada yang bilang, wah saya tiap 3 menit cuci tangan, tiap 10 menit cuci tangan. Itu kan berlebihan. Sedangkan ya menurut Islam juga tidak baik juga ketika kita harus berlebihan. Iya, jadi kalau prinsipnya di Islam memang nggak boleh berlebihan. Itu disebutnya ghulu. Jangankan dalam hidup, dalam beribadah aja kalau berlebihan nggak boleh. Ada sahabat Nabi yang ditegur sama Nabi karena ibadahnya berlebihan. Dia puasa Daud. Ada puasa Daud, satu hari puasa, satu hari nggak puasa. Dia ini puasa tiap hari agar makin maksimal. Ditegur sama Nabi karena akhirnya sakit dia. Dan selain berlebihan dalam hal itu juga ada orang yang berlebihan dalam sisi lain. Misal dia nimbun makanan di rumah sehingga banyak orang yang nggak kebagian gitu. Salah satu ciri Nabi Muhammad itu nggak mau nimbun makanan. Jadi apa yang ada di rumahnya dia makan, selebihnya dia keluarkan. Dan itu diikuti oleh semua pengikut Nabi Muhammad. Sahabat, keluarganya Nabi Muhammad. Nabi sebelum Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Ibrahim itu dikenal rumahnya selalu terbuka dan ngasih makan siapa saja yang mau makan di sana. Jadi kalau ada orang nimbun makanan, apalagi sampai nimbun harta, menurut saya aneh sekali gitu. Orang yang beriman nggak akan nimbun makanan karena dia yakin besok dia akan mendapatkan makanan. Justru orang beriman itu akan membagikan makanan untuk mereka yang membutuhkan sehingga nggak ada lagi kasus kayak tadi kelaparan itu. Bahkan selain dari tadi tentang apa namanya, kita udah bahas tarawih yang kumpul bareng. Ada satu tradisi kalau Indonesia kan mudik. Sekjen MUI bilang mudik haram karena corona ini. Sudah sampai difatwakan haram. Iya, haram menurut MUI dan pemerintah juga sudah melarang. Pertama, motivasi mudik itu apa? Kalau motivasinya adalah untuk silaturahmi, maka silaturahmi itu tidak ada hubungannya dengan pertemuan fisik sebenarnya. Jadi kalau mau silaturahmi sebenarnya nggak perlu mudik. Telepon aja itu udah silaturahmi? Iya, karena silaturahmi itu, silah itu artinya tali, penyambung. Rahim itu artinya kekerabatan atau kasih sayang. Jadi silaturahmi itu menyambung tali kasih sayang. Pakai telepon, pakai video call, pakai WhatsApp. Yang penting ada kasih, ada pemaafan yang tersambung. Ada hubungan kasih sayang yang tersambung dan ada upaya saling memaafkan. Bisa jadi malah orang mudik bersalaman dengan orang tuanya dan berpelukan, itu tidak berarti silaturahmi kalau hatinya tidak penuh dengan kasih sayang. Tadi yang masalah konspirasi, yang corona ini adalah dajjal disebarkan oleh setan. Banyak sekali. Iya, jadi cerita-cerita itu memang bumbu-bumbu yang akan memperkeruh masalah. Orang tadi saya bilang Nusina nyuruh tenang kalau kondisi gini. Nah, cerita-cerita gini nih yang makin bikin tenang. Keruh. Dan bagi saya, prediksi-prediksi yang tidak berdasar itu besar kemungkinan dosa karena memperkeruh keadaan. Karena memperkeruh keadaan. Karena yang di-share di WhatsApp grup itu, misal ada orang atau ustadz yang bisa ruqyah, terus diruqyah, terus mereka berstatement, iya benar ini dia disebarkan oleh setan. Iya, ujung-ujungnya kan niatnya apa gitu. Agama itu menurut saya adalah hal-hal yang sifatnya moralitas, membenahi pola pikir, membenahi hati. Kalau urusan medis itu sebaiknya agama ya nggak ikut-ikut lah.
diserahkan kepada ahli. Orang ulama itu bukan berarti harus ngerti segala hal. Atau kalau dia emang betul-betul mau menjadi ulama yang mengerti segala hal, ya seperti Ibnu Sina, jadi ulama dalam agama, jadi juga dokter yang ngerti ilmu medis. Berarti memang apakah sebaiknya ilmu sains dan agama disatukan? Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang memang bertolak belakang gitu. Iya, kalau memang ada seorang yang bisa di dalam dirinya ada dua ilmu itu, bagus sekali ya menurut saya. Yang jelas, Islam tidak pernah menutup ruang untuk sains. Silahkan sains dikembangkan. Bahkan akal itu disebut hampir 50 kali di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu gak berpikir? Allah juga memuji orang-orang yang melakukan pencarian di apa yang ada di kandung bumi, apa yang ada di langit. Silahkan, kata Allah, cari rahasia-rahasia itu gitu. Justru Allah bilang jangan mengotak-atik hal-hal yang memang Allah sebut itu sebagai rahasia, termasuk kiamat. Ini yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam langit, Allah bilang cari, pelajari. Yang nggak suruh dipelajari kapan waktunya kiamat, orang kan nggak boleh memprediksi pasti waktunya kiamat, malah dipelajari. Jadi prioritasnya kacau balau akhirnya gitu. Dan saya rasa kan besar kemungkinan bumbu-bumbu untuk orang mencari perhatian. Cerita tentang Dajjal, tentang kiamat, dan itu memang ada di setiap zaman. Selalu. Oh, di setiap zaman, setiap ada wabah pun pasti disangkut pautkan ke sana. Iya, orang memprediksi kiamat itu walaupun tidak dalam kondisi wabah itu sering. Kalau ada apa-apa, kiamat. Padahal memang seharusnya tidak boleh hal itu dilakukan. Iya, tidak boleh menentukan waktu yang itu rahasia Allah. Kemudian yang kedua itu simbol keterbelakangan. Karena kenapa? Karena dulu itu agama itu muncul ketika orang takut melihat fenomena alam. Orang takut sama bintang, maka bintang disembah. Orang takut sama matahari, maka matahari disembah. Sekarang gitu juga, agamanya doang Islam. Tapi dia tetap bermain-main dengan Dajjal lah, dengan hari kiamat lah, menebar ketakutan dengan seperti itu. Yang tidak boleh itu misal orang cuma bilang, oh ini adalah pertanda kiamat, atau harus atau dia yang mengatakan bahwa oh sebentar lagi kiamat. Ya, menentukan waktunya nggak boleh kapan kiamat. Tapi kalau cuma bilang oh ini adalah pertanda kiamat dan lain-lain itu masih boleh. Iya, kalau bahwa ini pertanda kiamat, itu pun ya dari mana dia menentukan itu pertanda kiamat? Ya sudah, segala yang kita dapati jadikan pelajaran. Nggak usah bawa-bawa kiamat gitu, nggak usah bawa-bawa Dajjal. Ambil sebagai pelajaran gitu. Dan anehnya kita itu dibangun narasi tentang kiamat, tentang Dajjal, tapi iman kita nggak nambah kok. Bayangin gini, itu yang nonton di YouTube tentang kiamat itu berjuta-juta saja. Kalau dia betul-betul takut kiamat dan akhirnya imannya kokoh, jutaan orang itu akan kerasa perubahannya di Indonesia. Kalau betul orang-orang takut kiamat dan kemudian berubah, jadi nggak korupsi, jadi gak pencuri, jadi solid secara sosial, jadi berbagi, jadi taat secara beragama, wah jadi baik nih bangsa. Tapi kan nyatanya itu hanya jadi tontonan. Akhirnya dosa lagi menjadikan agama, isu-isu keagamaan sebagai tontonan doang untuk mencari viewers dan lain sebagainya. Kalau yang berhubungan dengan corona, kalau misal dari segi Islam, apa sih yang bisa kita lakukan agar masyarakat Indonesia jadi lebih tenang, jadi lebih tidak terlalu khawatir gitu? Para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu justru kalau nggak dikasih musibah, sedih. Karena musibah itu adalah hadiah dari Allah untuk pertama, bisa untuk mengurangi dosa kita. Yang kedua, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, keimanan kita ditingkatkan. Jadi berpikir positif. Yang kedua, tadi saya katakan di awal, hikmah-hikmahnya banyak. Jadi justru ini adalah sekolah. Memang sekolah diliburkan, tapi semua orang sekarang sedang sekolah. Mengambil hikmah dari corona. Dan justru dalam kondisi gini, kita itu akhirnya tahu kalau kita lagi kesepian harus kemana. Kayak saya misalnya, saya sudah 1 bulan ini tersambung lagi dengan yang benar-benar teman saya, teman-teman di pesantren, teman-teman di kampung, yang selama ini mereka lost kontak dengan saya. Karena saya terlalu sibuk pada hal-hal yang seharusnya tidak menyibukkan saya. Pekerjaan saya, orang-orang yang nggak punya hubungan kasih sayang dengan saya. Kondisi gini menyebabkan saya akhirnya dekat lagi nih sama teman-teman yang betul-betul teman. Yang saat kita butuh dia ada, yang saat kita sakit dia membawa obat. Jadi tenang aja sih bagi saya. Seharusnya tidak ada hal yang berubah. Dan seharusnya ya kalau mau dibilang tenang dan senang itu bisa. Senang karena pasti ada pelajaran besar. Bayangin satu dunia lockdown. Pasti ada pelajaran besar yang disimpan oleh Allah untuk kita. Artinya kita betul-betul disayangi oleh Allah. Bayangin orang itu kalau dekat dengan Allah itu doanya, ya Allah perhatikan saya,
perhatikannya dengan bencana, salah satunya dengan musibah. Orang kan kalau diperhatikan, kalau dia salah dipukul atau dikasih obat. Kalau ingin sembuh dari sakit kan dikasih obat, dan obat itu pahit. Kita sedang begini, itu berarti dikasih dan disayangi oleh Allah, sehingga diberi kondisi gini. Dan yang menentukan diri kita sendiri. Kalau menganggap ini sebagai kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Oke. Ya, terus kalian terima kasih Bang Husein udah berbagi dari perspektif lain tentang corona dan menjelang puasa ini kita nih. Seru sekali ternyata ngobrol-ngobrol gitu. Iya, seru parah ya. Walaupun ya di tengah pandemi seperti ini bisa berbagi perspektif akhirnya biar kita lebih banyak belajar dari sisi yang lain ya. Biar nggak ada pemahaman-pemahaman yang enggak juga gitu ya. Oke, pokoknya thank you banget Gator sudah nonton. Semoga karena sebentar lagi masuki Ramadan, mungkin video ini tayang setelah masuki bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar dan semoga udah corona, Ramadan bisa memberikan pelajaran yang jauh lebih baik gitu. Bang, ada yang mau disampaikan? Selamat berpuasa, dan inti dari puasa itu adalah menahan diri. Bukan hanya makan, minum, dan nafsu, tapi di tengah corona menahan diri untuk keluar rumah. Menahan keluar rumah setidaknya. Menahan diri untuk keluar rumah itu puasa juga kita. Semoga kita makin banyak belajar, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena setiap harinya kita akan ada konten-konten baru. Sekali lagi, thank you. Dan Gator sekalian terima kasih sudah menonton. See you on the next video and goodbye.